material teknik memiliki pertemuan sejumlah 16 kali pertemuan. Keluaran utama dari capaian pembelajaran material teknik itu adalah mahasiswa dapat mengenali tentang material-material teknik secara umum dan sehingga bisa diaplikasikan. Contohnya dalam video selanjutnya, yaitu pembelajaran tentang pertemuan material teknik bertema material ferro, di mana material ferro itu adalah material yang paling banyak digunakan di industri. Salah satunya itu adalah di industri perkeretaapian. Capaian pembelajaran yang akan didapatkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa akan dapat mengetahui perbedaan antara material baja dan material besi cor dengan membaca diagram FEC, di mana diagram FEC itu ada kandungan besi dan karbon yang sangat mempengaruhi dari karakterisasi material baja dan besi karbon. Yang selanjutnya, mahasiswa dapat membagi karakterisasi itu atau menjadi beberapa bagian dari material steel, yaitu low carbon steel, medium carbon steel, dan high carbon steel. Nah, karena program D3 teknik mesin itu adalah aplikasi, maka dalam proses pembelajarannya itu adalah diberikan sebuah contoh, di mana contoh tersebut akan membawa atau menggiring opini dari pemahaman mahasiswa, bagaimana dia menentukan apakah itu material baja dengan karbon rendah, karbon medium, atau karbon tinggi. Salah satunya itu adalah di perkeretaapian, di mana roda kereta api itu menggunakan baja karbon medium dan rel kereta api menggunakan baja karbon tinggi. Selamat pagi teman-teman, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang material teknik. Material teknik salah satunya itu adalah steel and cast iron, baja atau cor. Oke. Di pertemuan ini, pada kesempatan ini kita akan membahas dua ini, tapi khususnya kita akan membahas di bagian steelnya dulu, karena untuk membahas dua ini kita butuh waktu yang cukup. Secara detail akan memberikan informasi bagaimana perbedaan antara steel dan cast iron. Oleh karena itu kita coba hari ini membahas tentang steelnya saja. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk berbicara material teknik, khususnya material steel, kita harus berkenalan dengan diagram ini. Diagram ini adalah diagram FE3C atau diagram paduan Fe dan karbon, di mana material steel itu akan dibedakan. Material steel dan cast iron atau besi cor itu dibedakan dengan kandungan karbon yang terkandung di dalamnya. Kita lihat di bawah ini itu adalah untuk kandungan karbon. Yang di atas itu, yang untuk yang aksis Y itu adalah temperatur. Di sini kita lihat kandungan karbon dari 0,0 sampai 2% itu adalah steel, sedangkan kandungan karbon 2 sampai 6,5% itu adalah besi cor. Intinya, untuk membedakan antara
steel dan besi cor atau cast iron itu dilihat dari kandungan karbonnya. Itu adalah salah satu ciri paling utama. Oke. Kita akan membahas tentang yang bagian steel, di mana steel itu dia memiliki kandungan karbon dari 0,08% sampai dengan 2%. Oke. Nah, di dalam material teknik khusus yang steel tadi, kita kenal juga namanya ferrous material, atau ferrous itu bahasa ilmiah dari besi itu kita sebut dengan ferrous. Ferrous ini dibagi dua, ya. Ferrous itu dibagi dua, yang dia bisa memproduksi steel, dan dia juga memproduksi besi cor. Oke, dari steel ini kita bisa membedakan dua bagian. Yang pertama itu adalah low alloy atau kandungannya rendah, dan yang kedua itu adalah high alloy. Kalau high alloy itu kita juga dibagi lagi. Yang pertama itu ada produk high alloy steel itu untuk tool steel. Yang kedua itu adalah model untuk stainless steel. Oke. Nah, menuju ke klasifikasi dari baja, khususnya baja sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang low alloy, ada yang high alloy. Kalau low alloy itu kita bisa melihat ini dari kandungan karbonnya. Low alloy itu dia memiliki tiga bagian. Ada yang low carbon, medium carbon, ada yang high carbon. Kita akan coba untuk menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari tiga ini. Yang pertama adalah low carbon steel. Low carbon steel itu yang kita sebut namanya adalah mill steel atau baja lunak, yang memiliki kekuatan tarik 555 Newton per milimeter. Kemudian karbonnya ini dia memiliki karbon hanya 0,3% saja. Material steel ini dapat digunakan untuk produk flat atau sheet metal. Sheet metal sering digunakan di industri, digunakan untuk sheet metal. Kemudian yang selanjutnya ada low carbon steel. Ini adalah gambar untuk contohnya itu dari low carbon steel. Ini aplikasinya. Kemudian yang kedua itu adalah medium carbon steel. Medium carbon steel itu baja dengan kandungan 0,3 sampai dengan 0,6%. Dia bisa dihidratmen. Kenapa bisa dihidratmen? Karena dia memiliki karbon yang agak tinggi. Beda dengan yang tadi mill steel. Mill steel itu adalah material dengan karbon rendah, dia terdeteksi maksimal 0,3%. Ketika dia kena panas di suhu austenit, kemudian dicelup, kalau karbon steel, mill steel ya, dia tidak akan terjadi kekerasan. Tapi berbeda dengan ini, medium carbon steel itu karena dia memiliki cukup tinggi, agak lumayan tinggi, maksimal itu adalah 0,6, maka ketika dia dipanaskan pada suhu austenit, kemudian di-quenching atau dicelup dengan cepat, dia akan berubah menjadi keras. Dengan penambahan karbon dan material mangan presentasinya itu, dia juga bisa digunakan untuk beberapa tool steel. Ada juga material yang ditambahkan dengan krom, nikel, dan molybdenum. Ya, tujuannya itu untuk meningkatkan dehydration kapasitasnya. Ini adalah beberapa contoh material yang menggunakan carbon steel. Ada roda gigi, ada crankshaft. Ya. Kemudian ini ada piston itu aluminium, yang difokuskan itu adalah crankshaftnya, dan ini adalah stangnya ya. Oke.
Ada beberapa ini menggunakan kopling. Nah, ada yang menggunakan Excel. Excel ini as order. Ini bayangkan di medium karbon itu banyak sekali digunakan untuk spare part otomotif. Kita memiliki karbon yang cukup lumayan. Kemudian ada beberapa karbon steel digunakan untuk roda kereta api. Roda kereta api. Roda kereta api dia menggunakan karbon steel. Oke. Ini contohnya valve juga menggunakan medium carbon steel. Nah, ini yang ketiga atau bagian yang ketiga yang terakhir dari model baja itu adalah yang high carbon steel. Dia memiliki karbon itu 0,6 sampai dengan 1,4%. Ya. Tujuannya dari tingginya karbon itu digunakan untuk memampukan dia dikeraskan dan meningkatkan kekuatan tarik ketika dia di treatment. Jadi karbon ini dia akan mengubah strukturnya menjadi lebih keras dan lebih kuat, lebih keras dan lebih kuat. Dalam hal ini untuk menentukan di mana keras dan kuat itu sebagai seorang analis memang harus dipikirkan. Kita akan membuat sebuah material kuat atau membuat material tangguh akan berbeda. Material kuat dan tangguh itu sangat berbeda. Contoh aplikasinya itu adalah untuk tool forging. Kita tahu tool forging itu dia butuh kekuatan yang tinggi. Dan ada rel kereta api. Rel kereta api. Rel kereta api menggunakan high carbon steel. Dia menggunakan high carbon steel untuk rel kereta apinya. Ada juga yang menggunakan spring. Nah, spring ini digunakan kemampuan kekakuannya ya dari karbonnya yang tinggi. Ada yang hammer. Hammer ini jelas dia butuh kerasnya. Kalau dibenturkan biar dia kuat. Yang kita kenal dia adalah bagian gergaji ini. Nah, bagian gergaji ini yang bagian untuk pemotongnya dia memiliki karbon yang tinggi. Ada beberapa part otomotif yang menggunakannya. Oke. Untuk peralatan besi kecil biasanya kita gunakan high carbon steel untuk aplikasi pahat. Pahat itu menggunakan karbon 0,6 sampai 1,4 agar dia bagian sini itu bisa ditajamkan atau dikeraskan. Tapi bagian yang belakangnya itu biasanya harus dilunakan. Oke. Ada beberapa material steel yang tadi disampaikan di depan, misalnya chrome, nikel, MO itu digunakan untuk meningkatkan apa ya yang kita tuju, misalnya yaitu kita tambahkan mangan, kita bisa meningkatkan hardennya atau kekerasannya. Kita beberapa kali tambahkan misalnya chrome ya. Chrome itu biar tahan karat gitu. Oke, saya kira cukup untuk materi steel ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Apa yang bisa ditanyakan misalnya? Kenapa? Ya. Itu Pak yang ada warna-warnanya tadi. Oke, grafik ini. Iya. Oke, siap. Ini. Pak, kenapa warnanya tuh dibeda-bedakan, kayak itu ada yang pink, kayak ada yang merah, ungu, terus ungu muda, ungu tua. Dari diagram ini ada warna-warni khusus itu untuk melambangkan daerah-daerah pada posisi tertentu. Kita lihat yang bawah sini itu adalah karbon, yang sebelah kanan dan kiri yang sumbuye itu adalah untuk temperatur. Jadi kalau misalnya kita panaskan saat baja atau besi cor itu pada suhu yang tinggi, contohnya 1500, dia masuk ke daerah yang liquid. Kemudian setelah itu, kalau kita turunkan temperaturnya atau misalnya kita membuat sebuah spare part dicetak, itu kan nanti turun temperaturnya, maka akan menuju ke sini ke bawah. Nah, daerah-daerah ini dia itu mewakili dari fase diagram yang hasil dari
kandungan ferik dan karbon. Misalnya kalau misal ada baja dengan kandungan 0,8%, 0,8% yang ini ya, kemudian kita turunkan temperaturnya pas waktu dicetak di temperatur 1400, maka dia masuk di fase alternate full, semuanya itu fasenya adalah alternate. Kemudian kita turunkan lagi sampai dia masuk di sini di daerah sumbu merah. Ya, merah ini dia adalah alternate solution, di mana kita kalau mau proses hybrid milk itu pakainya di daerah merah ini. Di daerah merah ini. Kita mau melunakkan, mau mengeraskan, atau mau membentuknya. Membentuknya itu adalah di daerah sini. Setelah itu kita turunkan. Jadi setelah kita turunkan, akhirnya dia di suhu kamar. Suhu kamar itu dia maksudnya 723, dia tidak berubah lagi strukturnya. Jadi kalau kita mau jadi patokan di sini itu, kalau kita mau membentuk sebuah baja, misalnya baja itu biar nggak pecah, kita panasi sampai di suhu 12 menit. Kita tekan, nanti seperti luntur begitu. Nanti setelah itu kita dinginkan, dia keras lagi. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Seperti pandai besi ya Pak. Seperti pandai besi juga seperti itu. Dia merah. Ini mewakili mungkin dia itu di warna merah itu waktu memerahkan. Nah, gitu. Sekarang dari saya ada pertanyaan. Kenapa misal ini roda kereta api itu menggunakan medium carbon steel, kalau di sini relnya itu pakai high carbon steel? Ada yang tahu? Langsung jadi ya nanti. Kira-kira apa sebagai seorang analis? Ini sangat mudah loh. Biasanya ini sebagai pertanyaan jebakan di perusahaan. Ada yang tahu nggak? Kenapa roda kereta api pakai medium carbon, tapi yang di sini itu adalah dia pakai high carbon? Tahu nggak alasannya? Kemudian kalau kita kenal nanti besi cor, rem kereta api pakainya besi cor. Remnya, ya. Ada yang tahu? Oke. Mungkin dari rel itu Pak. Jadi rel itu kan dia alam terbuka, otomatis berbentuk bukan berbentuk, ada cuaca, baik itu hujan ataupun panas ataupun atmosfer lah gitu. Nah mungkin dari situ kekuatan struktur besi itu bagusnya tuh dicocokkan seperti itu. Beda dengan rodanya. Itu menurut saya. Oh bagus. Ada lagi? Itu betul juga seperti itu. Ada lagi kira-kira apa? Kira-kira apa? Oke, saya jawab ya. Ini sangat mudah sebetulnya. Kenapa roda itu pakai medium dan yang rel itu pakai high carbon? Karena kita tidak mungkin akan ganti rel kereta apinya. Lebih baik ganti rodanya. Seperti itu. Jadi roda itu terkikis duluan ketimbang relnya. Begitu juga kampas relnya itu, dia pakai besi cor. Yang habis itu kampasnya. Jadi yang diganti kampasnya bukan rodanya. Seperti itu. Dia itu lebih kuat. Untuk rel kereta api dia lebih kuat dibandingkan dengan roda. Memang rodanya yang dihabiskan, bukan relnya yang dihabiskan. Jadi kita belum pernah namanya ganti rel kereta api kecuali nambah jalur. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau di sini dia pakai ini high carbon, medium carbon. Jadi yang habis ini bagian sini, bagian yang bergesekan dengan relnya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, saya kira cukup untuk materi ini. Jadi intinya itu dari material steel tadi kita tahu bahwa kandungan karbon itu akan berpengaruh pada sifat-sifatnya. Salah satunya contohnya tadi kenapa roda kereta api pakai medium, kenapa rel kereta api itu pakai yang high, kemudian kenapa sesel atau pahat itu pakai yang high carbon gitu. Ada beberapa komponen yang tadi yang di komponen sepeda motor ini ya, ini dia pakai medium. Dia butuh kekuatan juga, karena kalau kita pakai mild steel dia kena tegangan bengkok.
dia kena tegangan bengkok. Jadi untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Selamat untuk beristirahat. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Demikian video pembelajaran dari saya dalam mata kuliah material teknik, materi tentang material ferro, di mana capaiannya mahasiswa dapat mengetahui, membedakan secara karakter dengan melihat dari kandungan komposisi khususnya adalah karbon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.